Hai teman-teman, apa kabar? Senang banget akhirnya aku bisa upload lagi kelanjutan dari ringkasan buku Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah, karya Rahma Kusarjanti. Kita lanjut untuk bab 2. Bab 2 ini tentang bagaimana memulai perubahan. Menurut kalian, apa yang berat dari memulai sesuatu? Jawaban kita mungkin hampir sama, yaitu memulainya. Sebenarnya niat memang ada, tetapi rasanya berat sekali ketika akan memulainya. Lalu bagaimana seharusnya kita memulai sesuatu perubahan? Tentu yang pertama adalah niat. Akan percuma jika keluarga atau teman-teman mendorong untuk berubah, namun dari diri kita sendiri tidak ada kemauan untuk berubah. Jadi harus dari diri kita sendiri, ada kemauan dan ada niat. Pada bab 2 ini berisi 10 subjudul. Yang pertama yaitu buat daftar kebiasaan buruk, yang kedua tetapkan target, yang ketiga persiapan mental, yang keempat persiapan lingkungan, yang kelima memulai dari diri sendiri, yang keenam cari support, yang ketujuh buat catatan harian, yang kedelapan evaluasi, yang kesembilan self-talk, dan yang 10 menyikapi godaan. Kita mulai dari bagian yang paling awal, yaitu buat daftar kebiasaan buruk. Menurut aku pribadi, jika kita sudah bisa membuat daftar yang sering kita lakukan, akan memudahkan kita untuk berubah dikarenakan kita sudah kenal siapa diri kita dan tentu cara keluar dari kebiasaan buruk tersebut. Kita juga bisa minta bantuan orang-orang terdekat kita seperti orang tua, teman, atau bahkan pasangan. Dikarenakan orang lain di sekitar kita adalah orang yang dapat melihat diri kita lebih objektif daripada kita melihat diri sendiri. Kuncinya, jangan marah ketika teman-teman menyebutkan apa saja yang perlu diperbaiki dalam dirimu. Dan jangan takut dengan banyaknya kebiasaan buruk yang masuk ke daftarmu. Bukan berarti kamu orang yang buruk, tetapi kamu pribadi yang siap melakukan perubahan. Selanjutnya yaitu tetapkan target. Setelah kamu membuat daftar kebiasaan buruk yang ingin diubah, breakdown kebiasaan buruk tersebut menjadi beberapa misi yang harus kamu penuhi. Menentukan target dan misi yang dimaksud seperti menentukan tahapan. Tentukan misi yang mudah untuk level awal. Misi atau target yang dapat dengan mudah kamu capai. Bukan berarti tidak menantang diri sendiri, tetapi lakukan tahapan yang memang kamu akan senang dalam melaksanakannya. Jangan memaksakan target yang berat di awal karena kamu akan capek di awal. Kuncinya dalam menentukan target, ada baiknya bahwa kamu mengenali ketahanan dan kemampuan sendiri. Hal itu akan berguna untuk menentukan target. Dan jangan terlalu kejam dengan dirimu sendiri. Selanjutnya, ini subjudul yang paling aku suka, yaitu persiapan mental. Dikarenakan mental adalah hal yang krusial dalam perubahan kita. Sudah sekian lama tergenang dalam kebiasaan, entah baik atau buruk, menjadikan kita berada di zona nyaman. Keluar zona nyaman dapat menimbulkan kecemasan meskipun hanya kecil skalanya. Perasaan cemas atau tidak nyaman dapat berlangsung sebentar atau lama tergantung dari tekad dan mental kita, sehingga penting untuk kita mempersiapkan mental. Seperti halnya move on, di mana ada trigger tertentu, sekecil apapun dapat menyebabkan kita mengembalikan pada garis awal, padahal kita sudah setengah jalan. Tetapi jangan takut, selama kamu memiliki tekad yang kuat, kamu sudah selangkah lebih siap untuk move on. Tekad ini bisa menjadi tameng kamu ketika ada ujian dalam proses perubahan. Lanjut lagi ke subjudul persiapan lingkungan. Lingkungan di sekitarmu harus dipersiapkan sedemikian rupa karena lingkungan yang sehat juga akan berdampak pada kelangsungan perjalanan untuk berubah. Namun, kadang kita juga tidak bisa memilih lingkungan yang kita tepati, dan sebetulnya tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, kamu juga harus pandai melihat situasi dan kondisi lingkungan di mana kamu berada. Apabila terlanjur berada di lingkungan yang tidak mendukung, tugasmu adalah membentuk dan memanipulasi lingkunganmu. Misalnya saja, kamu ingin merubah kebiasaan borosmu.
maka sebaiknya kamu tidak sering bergabung dengan teman-temanmu yang senang hedon. Kalau kamu sering menunda pekerjaan, cobalah dekati temanmu yang rapi, punya jadwal harian, dan temanmu yang sering mengajakmu bersama-sama mengerjakan tugas. Lantas, bagaimana untuk teman-teman lama kita yang keadaannya tidak mendukungmu untuk berubah? Tentu saja kita tidak bisa memutuskan silaturahmi, tetapi kita juga tidak bisa berekspektasi kepada mereka bahwa mereka akan menuruti kemauan kita. Maka dari itu, kamu mulai menjauh sebentar saja agar proses berubahmu berhasil. Kamu tidak akan selamanya meninggalkan mereka. Kamu dapat bercengkrama lagi dengan mereka begitu kamu sudah menjadi dirimu yang baru. Selanjutnya, mulai dari diri sendiri. Perubahan terjadi secara bertahap, bukan simsalabim kemudian langsung jadi. Butuh kesabaran ekstra ketika akan berubah. Namun perlu dicatat bahwa kamu tidak perlu bergantung pada orang lain untuk memancingmu melakukan perubahan. Yang ingin berubah adalah kamu, bukan mereka. Jadi kamu juga tidak perlu cut terlebih dahulu. Yakinlah bahwa kamu akan baik-baik saja memulai perubahan dari diri sendiri. Selanjutnya, cari support. Orang lain tidak bertugas sebagai pemancing dirimu untuk melakukan perubahan, namun mereka bisa menjagamu agar kamu tetap berada dalam jalur yang benar sekaligus menjadi pengingat ketika kamu telah menyeberangi jalur. Selanjutnya, buat catatan harian. Buat catatan kendali untuk memantau sampai mana kamu telah berjalan menuju perubahan. Misalnya, kamu mempunyai misi bangun pagi, maka kamu bisa catat jam bangunmu hari ini dan tulis apa adanya. Jangan lupa tuliskan juga untuk jam tidurmu. Ingatlah, jangan sampai malas untuk menulis catatan. Meskipun terlihat sederhana, tetapi sangat penting untuk mengendalikan progres yang sedang kamu jalani. Termasuk juga ketika kamu relapse, kamu juga harus mencatatnya dengan penyebabnya dan apa yang terjadi kemudian. Mengenai relapse ini akan dibahas dengan detail pada bab 3, yaitu menghadapi relapse. Kita juga perlu melakukan evaluasi. Evaluasi sebaiknya dilakukan tidak setiap hari, namun teratur dalam jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali. Maksud dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah dalam perjalananmu untuk berubah ini, kamu sudah memenuhi target yang kamu tetapkan sendiri atau belum. Jika sudah atau melampaui target, maka kamu bisa membuat target yang lebih besar lagi. Namun jika belum sesuai target, evaluasi dapat membantumu untuk mengambil kebijakan tertentu seperti menurunkan target. Evaluasi juga bisa membantumu untuk mengetahui bahwa kamu sudah bisa melepaskan kebiasaan burukmu atau masih butuh waktu lagi untuk move on. Yang ke-9 yaitu self-talk. Self-talk bertujuan untuk mengisi kembali energi yang terkuras karena telah melakukan perjalanan berat dan panjang menuju diri yang baru. Pujilah dirimu sendiri karena kamu telah mau dan berniat untuk benar-benar dan berusaha untuk mengubahnya ketika orang lain mungkin malah membiarkan kebiasaan buruk itu tetap mengendap pada dirinya. Bercerminlah dan katakan pada dirimu, kamu hebat, sudah sampai sejauh ini dan masih bertahan. Nanti cepat atau lambat kamu akan melihat hasilnya. Kamu hanya perlu bersabar dan berusaha kembali. Dan ketika kamu menghadapi relapse, maka katakanlah, tidak apa-apa, hal ini bisa terjadi. Jadikanlah pelajaran yang berharga agar tidak lagi mengalaminya di kemudian hari. Gunakan self-talk ini untuk menyemangati dirimu sendiri ya. Dan yang paling terakhir yaitu menyikapi godaan. Anggaplah godaan yang datang adalah ujian, di mana jika kita lulus ujian, kita akan naik kelas. Pohon yang tumbuh tentu akan menghadapi terpaan angin yang lebih kencang. Begitu juga manusia. Ketika memilih untuk berubah, tentu akan ada badai dan rintangan yang akan menguji kita. Namun rintangan itu hal yang normal. Hal yang perlu kita lakukan yaitu melawan godaan itu dan jadilah pemenang atas dirimu sendiri.
Oke teman-teman, cukup sekian video ini. Pesan dari aku untuk kalian yang akan berubah atau saat ini dalam proses perubahan, tetaplah semangat dan percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menjadi versi dirimu yang lebih baik lagi. Perubahan dimulai dari kemauan dan niat. Tetapkan tekad dan target. Semoga berhasil. Sampai jumpa.